Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue. Cindy Florensin kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, jadi kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi ada berita kalau sejumlah warga nih di Pekon, Desa Pemerihan, di Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat di Lampung nih terpaksa kayak harus nyebrangin sungai, tapi sambil bawa jenazah gitu, yang bakal dimakamin karena akses buat ke pemakaman nih nggak ada jembatan gitu. Soalnya kan sebelumnya nyebar tuh di sosmed kayak di Facebook, Instagram, WA, dan ya platform lain nih yang rame ngeberitain adanya peristiwa sejumlah warga yang nyebrangin sungai ini sambil ngebawa jenazah yang bakal dimakamin gitu. Jadi kayak lagi viral banget gitu. Kok bisa ya nggak ada jembatannya gitu tuh sungai? Emang nggak ada anggaran buat bikin jembatan apa gimana? Itu gue nggak tahu sih, Gra. Tapi ya, Gra, ini kan Pratin atau Kepala Desa Pekon Pemerihan nih, Pak Subiantoro, ini ngebenerin peristiwa yang beredar di sosmed itu. Jadi kayak nggak bohongan, bukan hoax, valid emang. Aduh, ya ampun, bisa-bisanya nggak ada jembatan gitu. Ini kan kacau ya masalahnya nih, guys. Kalau kalian lihat videonya itu kan arus sungainya agak deres gitu kan ya. Iya. Takut yang bawa jenazah nih kenapa-napa nggak sih? Sebenarnya kan masalahnya nih, Gra, kejadian kayak gini nih yang nyebrangin sungai, kata Pak Kades nih bukan sekali dua kali, tapi udah sering banget gitu. Bahkan nih parahnya yang kata Pak Kadesnya ini ada warga yang sampai kepleset cuy pas mau nganterin keranda jenazah ke TPU. Jadinya ya maaf ya, jenazahnya ini katanya acak-acakan gitu loh. Dan pihak desanya sendiri nih sebenarnya udah ngajuin dana ke pemerintah kota, bahkan provinsi gitu. Cuman ya belum dia cece sampai sekarang. Kasian banget ya. Aduh, tuh kan sampai kesusahan gitu kan warganya kan. Apalagi jenazahnya juga sampai ikutan jatuh kan. Itu mana Pak Subantornya juga bilang kalau lagi musim hujan itu volume air sungai itu meningkat gitu. Jadi lebih deres banget gitu kan. Jadi ngebahayain gitu warga yang nyebrang sungai itu. By the way nih ya, nama sungainya namanya Sungai Wai Pamerihan ya guys. Kayak gue sebenarnya kurang familiar sih sama nama sungainya. Ya cuman sebenernya bahaya nggak sih? Maksudnya kalau keseret gimana gitu kan? Kayak tapi nih kalau gue lihat-lihat nih kayak flashback nggak sih sama kasus Bima yang TikToker Lampung itu ya, Beb, tahu kan? Iya. Dia ini kan ngekritik Pemprov Lampung nih soal jalanan di sana yang banyak banget yang rusak dan bisa ngebahayain para pengguna jalan gitu. Nah, masalah pembangunan infrastruktur juga di Kota Baru nih yang di Lampung Selatan tuh yang ngabisin anggaran miliaran rupiah tapi mangkrak. Nah, itu kan juga dikritik tuh sama si Bima. Sekarang nih para warga viralin gitu, mereka nggak punya jembatan dan harus nyebrangin sungai yang which is arusnya nih kayak deres dan bisa nyeret mereka kapanpun gitu. Ini kan ini jembatan nih masalah kecil gitu loh. Kita nggak tahu bobroknya pemerintah Lampung tuh kayak gimana lagi yang belum keungkap. Bener nggak sih? Kayak baru sebagian kecil gitu loh. Iya, bener banget. Kasus-kasus kayak tadi tuh kayak dosa besarnya pemerintah Lampung nggak sih? Kayak sekarang gini deh, kalau semisal nih dana APBD udah tersedia nih buat sekedar bangun infrastruktur gitu. Kenapa nggak langsung diluncurin aja sih gitu kan? Kayak kenapa sampai sekarang Pemprov terkesan nggak bergeming gitu? Emang duitnya dikemanain gitu? Kesel deh, kayak apa ya, kasihan masyarakatnya lah kan gitu kan. Harus survive cuma buat nyebrangin jalan doang, apalagi bawa-bawa jenazah. Itu jembatan loh. Maksudnya kalau semisal nanti nih air sungainya deres nih, yang tadi lu bilang, terus tiba-tiba jenazahnya bertambah, ada yang hanyut, nambah korban jiwa. Iya, nambah korban gimana gitu. Nah, ini nih yang kita pertanyakan, dananya kemana? Nah, itu dia. Jangan-jangan kemana tuh ya? Ya ke situ deh ya. Sekarang gini deh, coba lihat gitu anggaran buat yang di Kota Baru tuh tadi yang gue bilang, itu kan sampai miliaran ya tapi hasilnya nggak ada, malah mangkrak gitu. Terus pengajuan dana nih yang sekarang buat jembatan juga nggak di ACC ini loh nih. Ini jembatan doang nih, gimana infrastruktur yang lain? Coba kayak jembatan kan maksudnya buat akses jalan kan ya mahal mungkin ya, tapi nggak seberapa lah istilahnya, harusnya bisa gitu loh. Lampung nih kayak dari kemarin gitu ya ada aja gitu masalahnya. Iya, jalan rusak lah, ya jembatan nggak dibangun-bangun. Kalau ada duitnya tolong ya langsung direalisasiin lah gitu. Jangan dipendem sendiri duitnya. Tapi emang bener sih kata si Bima tuh, yang terfokus tuh seharusnya bukan cuma jalan, tapi pendidikannya juga yang contek-menyontek itu juga. Itu. Jadi emang banyak nih sebenarnya, tapi belum viral aja. Belum viral dan belum terbongkar gitu bobroknya. Aduh, jangan-jangan nih duitnya ditilep saja. Aduh. Kacau. Duh, pokoknya semoga itu tetap
apa ya, pembangunannya tuh harus cepet-cepet sih. Ya, harus segera dibangun deh ya, semoga dengan viralnya video itu gitu. Jadi ya langsung terdengar gitu ya. jadi nggak kasihan harus nyebrangin sungai lagi gitu biar. Bener banget. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Apa Sin. tuh? Ada berita kalau seorang siswi SMP namanya Syarifah Fadiah Alkaf, pasti lo denger tuh. Iya, tahu. Dia tuh ini ngecam pemerintah Jambi karena ngebiarin kerusakan berat jalan di rumah warga itu loh. Iya. Nah, terus dia tuh gunain TikTok-nya buat ngeritik. Nah, ternyata viral gitu, the power of netizen. Sampai Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ini bersuara. Aduh, lagi-lagi harus viral dulu nih, viral baru terkuak semuanya gitu. Iya, jadi ini tanggal 1 Mei kemarin dia bikin video TikTok judulnya Wali Kota Jambi menyengsarakan seorang veteran. Di video itu tuh dia bilang kalau neneknya umur 93 tahun tinggal sama suaminya di pinggir jalan di Kecamatan Jambi Timur lah sejak 1960. Udah lama banget tuh. Neneknya ini namanya Nenek Hafsah. Nah, suaminya ini tuh seorang veteran gitu. Ya hidup di bawah perawatan si nenek. Nah, sekitar 10 tahun yang lalu sih katanya truk-truk dari perusahaan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari itu lalu lalang. Dan menurut dia itu yang bikin jalanan rusak. Secara kan ya emang truk-truk gede gitu kan emang parah banget pasti ya buat jalanan. Jadi jalanan rusak karena bannya kan lalu lihat sendiri lah gedong-gedong gitu kan. Karena ada batasan bebannya juga. Bener. Karena kan ya selain jalanan ada yang rusak lagi nggak sih kalau menurut dia tuh? Nah, dia bilang kalau sumurnya jadi rusak, terus dinding-dinding rumah neneknya retak gitu. Lantai semennya juga hancur. Katanya sih itu penyebabnya ya truk itu yang seliweran itu bobotnya itu ya 20 ton. 20 ton. Gitu. Lebih gitu. Sedangkan menurut Perda itu tuh truk yang lewat-lewat itu maksimal cuma bolehnya 5 ton katanya. Melanggar berarti udah lewat batas. Aduh, parah banget sih. Ya pantes lah ya, maksudnya tiap hari truk lewat 20 ton ya wajar lah jalanan rusak terus gitu. Terus Bebkat biasanya nih yang viral langsung ditanggepin kan ya sama pemerintah. Nah, itu ditanggepin nggak tuh yang kasus ini? Iya, infonya Pemkot Jambi langsung nanggepin kalau perusahaan yang ngelalu-lalangin truk itu tuh katanya udah sesuai sama ketentuan yang berlaku. Malah katanya mereka mau ngasih bantuan nih sama siapa namanya tadi anak SMP ini, tapi ditolak. Soalnya katanya keluarganya Ibu Hafsah, si nenek ini, minta ganti rugi 1,3 miliar rupiah yang nggak bisa dipenuhin sama perusahaan. Tapi si anak SMP tadi tuh bilang, dia nggak tinggal diam, habis itu dia langsung bikin TikTok lagi. Gitu. Dia ngebantah, nggak ada tuh katanya bantuan gitu. Intinya gitu. Menurut lu gimana nih, Sin? Tuh, kacau juga ya. Ini 11-12 nggak sih ya sama pemerintah Lampung tuh yang dikritik dikit, baper, laporin polisi. Ujung-ujungnya ya anak ini yang, ya gue denger ya katanya dia minta maaf gitu dan ya damai akhirnya kan. Mana si SFA ini juga katanya sempat dilecehin gitu, Beb, sama komika dari Jambi nih, namanya Debbie Ceper gitu ya. Intinya ya dia nih komen nggak pantes lah di akun TikTok SFA ini, katanya emang ada ya kerja yang hasilin 1,3 M selain yang angka gitu. Aduh. Parah sih, ini orang kayak nggak ada rasa empati sama sekali gitu kan, ini anak lagi kena masalah gitu kan. Untung ya sekarang lagi diperiksa nih sama Polda Jambi, gercep gitu kan. Sekarang juga SFA nih kabarnya tadi lagi ada di bawah perlindungan Kemenko Polhukam atas perintah Bapak Mahfud gitu ya. Biar nggak ada lagi nih ancaman-ancaman yang datang gitu. Duh, kasihan. Gila sih, Debbie ini minim empati sekali ya. Apa mau pansos apa gimana? Nggak ngerti deh. Nah intinya sih ya kita salut banget nih sama DSFA gitu, yang udah berani kritik pemerintah. Gue jadi dejavu nih sama si Bima kemarin yang TikToker Lampung itu loh. Kita dari tadi nyebut-nyebut nama dia agak-agak ngangeng nggak sih kupingnya? Gue sakit ya. Iya, sedih sih. Mereka ini kan punya hak sama kebebasan masing-masing ya buat ngekritik pemerintah. Selagi buat ngebangun negara ya kenapa enggak gitu. Emang para pejabat-pejabat ini aja sebenarnya yang so otoriter, ngerasa udah mimpin daerahnya bener, padahal aslinya bobroknya masih banyak, say. Duh, gimana ya, istilahnya kalau emang mereka nih dikritik warga selagi membangun, terima aja nggak sih? Nggak usah sok-sok baper malah laporin ke polisi kan. Emang kenyataannya gitu kok ya, gimana? Iya, padahal ya yang berani-berani speak up gini bagus kan. Bagus, apalagi dia masih SMP kan. Ntar kalau tiba-tiba kayak Bima kemarin tuh banyak yang ngebeo gitu kan, ya itu udah terbukti tuh. Dan menurut gue sih SFA ini udah keren banget, maksudnya tadi kan yang lu bilang si pemerintahnya ini udah ngasih bantuan, ternyata mana nggak datang gitu ya. Berarti kan dia kayak ini nggak sih fake hoax gitu. Aduh. Kasian sih masih SMP. Kita tunggulah kelanjutannya gimana ya. Apakah
Ya, pokoknya komen di bawah lah kelanjutannya Dan kita gimana. dukung terus sih kasus ini gitu, dukung si Ya, kita tuh paling seneng kalau ada orang speak up gitu speak up ya. ini, apalagi soal daerahnya gitu kan. Aduh. Bener. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Dewi Andayani di video Logika Ade Armando yang judulnya Memalukan Umat Kristen Dilarang Beribadah di 3 Kota. Komentarnya gini nih, siapapun orangnya dan apapun agamanya, kalau berpikiran intoleran harus kita lawan. Bangsa Indonesia butuh ketentraman hidup. Bener banget, lagi-lagi masa orang mau ibadah dilarang-larang sih. Jangan mentang-mentang mayoritas terus ngerasa punya power ya. Coba kalau posisinya dibalik, kalian yang jadi minoritas, paling bingung. Makanya jangan ngarang-larang deh. Kita kan punya kebebasan buat beragama kan. Setuju Iya, banget. masa Kan tertulis juga di undang-undang gitu kalau kita semua tuh punya hak yang sama buat beribadah nggak sih? Terus dilarang-larang kan kayak sedih banget gitu ya mau ibadah. Coba lu datang ke negara terus lu jadi minoritas, pasti lu bingung. Nah, kan? Makanya. Nah, harus ngerasain jadi minoritas dulu kan. Nah, itu dia. Lanjut. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari Franciscus Jeraman 90 di video Shelter CSW yang judulnya Gadis SMP yang membela neneknya melawan pemerintah Jambi. Komentarnya gini nih, anak ini salah seorang generasi muda yang sangat Pancasilais sejati dan calon negarawan sejati. Semoga negara membiayai pendidikan anak ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Ibarat lebah hanya ada satu ratu yang memimpin lebah lainnya untuk menciptakan madu yang rasanya manis atau pahit tapi bermanfaat. Untuk menyehatkan bagi umat manusia. Itulah seorang putri remaja Jambi, seorang ratu yang memiliki bakat memimpin masyarakat lainnya yang hanya diam. Duh, gue terharu ya emang ngelihat perjuangan anak ini gitu ya. Duh, amin banget doanya. Emang dia nih anak ini nih calon-calon manusia yang peduli sama kemajuan bangsanya sih. Gue salut, makanya gue setuju banget sih biar anak ini nih pendidikannya dijamin gitu ya. Karena lu lihat deh, dia kan masih SMP ya, jarang banget woy anak SMP udah berani kritik pemerintah. Gue masih SMP tuh masih main bekel lah. Gue masih jadi tiang main karet begini. Main karet. Kayak keren sih, kita patut apresiasi sih. Semoga anak ini masa depannya dijamin lah sama pemerintah. Bener banget. Lanjut, Beb. Ya. Komentar selanjutnya dari Joseph Sasongko di video yang lagi viral yang judulnya Misteri Terkuak Pemimpin yang dimaksud Jokowi itu Ganjar. Komentarnya gini nih, Presiden mendatang harus punya nyali dan berani walaupun kadang atau bahkan harus bertentangan dengan kemauan Ketua Umum. Harus punya keberanian dan nyali untuk mengikuti kata hatinya untuk rakyat seperti Pak Jokowi selama ini. Wih. Aduh. Ini loh, ternyata misteri dan kode-kode Pak D dari kapan tahu nih terkuak ya. Sudah kudagu gitu. Diduga dong. Diduga ya. Tapi bener ya, emang seorang pemimpin tuh harus punya nyali, harus berani, apalagi ya buat ngelawan intoleransi itu udah paling paten banget yang gue bilang. Kuncinya harus punya pemimpin nyali kayak begitu. Jangan pilih yang punya track record bekerja sama intoleran. Jangan malah mihaknya kaum intoleran, udah habis. Habis. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Ari Andre di timeline dengan judul Tegak Lurus Bersama Jokowi. Komentarnya gini nih, kami tidak membenci Prabowo ataupun Anies, kami hanya tidak ingin NKRI dipimpin mereka. Bersama Pak Jokowi kita wujudkan Pak Ganjar menjadi RI 1 selanjutnya. Waduh. Ini konsepnya gimana ya? Bapak Ari ini emang berani beda ya Pak, mantap Pak. Ya intinya sih ya kita butuh pemimpin yang nggak diktator, nggak otoriter, yang pastinya cinta rakyat lah ya, cinta toleransi, dah cukup itu aja. Yeah, okay. Itu semua kan tergambar nih di Pak D, di Pak Jokowi gitu ya. Minimal yang mendekati siapa nih? Pak Ganjar ya, atau gimana? Well, kita tunggu aja siapa nih the next Pak Jokowi ini gitu. Siapa ya kira-kira? Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!